Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini bersama Bu Marse, kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat pertama, memahami prinsip penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. 2. Menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. 3. Dapat menentukan sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Pertama, kita pelajari tentang penjumlahan. Penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif, positif dengan negatif, negatif dengan positif, maupun negatif dengan negatif. Bagaimana prinsip penjumlahan yang akan kita gunakan? Baiklah, kita gunakan garis bilangan bulat. Sebagai contoh yang pertama, 3 ditambah 5. 3 bilangan positif, maka dengan garis bilangan dari titik 0, 3 langkah ke kanan. Ditambah 5, maka dilanjutkan 5 langkah ke kanan. Sehingga titik akhir berada di 8. Hasilnya berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Dengan demikian, bilangan positif ditambah bilangan positif, jelas hasilnya merupakan bilangan positif. Berikutnya, penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif. Contoh pertama, 4 ditambah negatif 8. Dengan cara yang sama, 4 bilangan positif. Sehingga dari titik 0, 4 langkah ke kanan. Berikutnya, ditambah negatif 8. Karena negatif, maka balik arah 8 langkah ke kiri. Sehingga titik akhir berada di negatif 4. Dengan demikian, 4 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 4. Contoh yang kedua, 6 ditambah negatif 3. 6 bilangan positif, jadi dari titik 0, 6 langkah ke kanan, ditambah negatif 3, maka dilanjutkan 3 langkah ke kiri, dan berakhir di 3. Sehingga 6 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 3. Dari dua contoh ini, kita temukan prinsip penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif, yaitu kemungkinan hasilnya 0 jika kedua bilangan ini mempunyai angka yang sama sehingga langkahnya menjadi berlawanan dan akan kembali menuju ke titik yang sama sehingga hasilnya 0, atau bernilai positif. Kapan bernilai positif? Jika kita perhatikan di sini 6 dengan 3 angka positifnya lebih besar, maka hasilnya positif. Mengapa bernilai negatif? Karena angka negatifnya yang lebih besar. Berikutnya, bagaimana penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan positif? Dengan cara yang sama, sebagai contoh, negatif 5 ditambah 4. Negatif 5, jadi dari titik 0, 5 langkah ke kiri. Kemudian ditambah 4. Akan dilanjutkan 4 langkah ke kanan. Sehingga akan berakhir di negatif 1. Dengan demikian, negatif 5 ditambah 4 sama dengan negatif 1. Yang kedua, negatif 2 ditambah 9. Negatif 2, dari titik 0, 2 langkah ke kiri. Ditambah 9, maka dilanjutkan 9 langkah ke kanan.
dan berakhir di titik 7. Dengan demikian, negatif 2 ditambah 9 sama dengan 7. Akan kita dapatkan prinsip penjumlahan bilangan negatif dan bilangan positif. Kemungkinan yang pertama adalah 0. Mengapa 0? Tentu kalau dua bilangan ini, yang pertama negatif, yang kedua positif, tapi angkanya sama, sehingga dari arah ke kiri dan akan kembali ke kanan menuju titik 0 lagi, sehingga hasilnya 0. Kemungkinan yang kedua, hasilnya positif. Mengapa bernilai positif? Coba kita bandingkan. Nomor 2, hasilnya positif karena angka positifnya 9 lebih besar. Mengapa bernilai negatif? Karena angka negatifnya yang lebih besar. Keempat, bagaimana penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif? Pada garis bilangan dapat kita ilustrasikan negatif 3 berarti dari 0 3 langkah ke kiri ditambah negatif 6 dilanjutkan 6 langkah ke kiri berakhir di negatif 9, sehingga negatif 3 ditambah negatif 6 hasilnya sama dengan negatif 9. Kita perhatikan sekarang tanpa melihat garis bilangan, 9 di sini adalah jumlah dari 3 dengan 6. Yang kedua, negatif 4 ditambah negatif 3. Dari 0, 4 langkah ke kiri, dilanjutkan 3 langkah ke kiri, berakhir di negatif 7, diperoleh negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7. Sehingga kita dapatkan prinsip penjumlahan dua bilangan negatif. Tentu akan bernilai negatif. Sekarang kita lihat angkanya. Bagaimana ini bisa 9, sudah diterangkan tadi. Bagaimana ini bisa 7 angkanya? Ternyata kedua angkanya ini ditambahkan. Sekarang prinsip penjumlahan sudah kita dapatkan. Menjumlahkan dua bilangan positif hasilnya positif. Bilangan positif ditambah bilangan negatif hasilnya kemungkinan 0, positif atau negatif. Sekarang mengapa 0? Jika kedua bilangan itu angkanya sama, maka akan berlawanan arah dan akan kembali ke 0. Mengapa positif? Jika angka positifnya lebih besar. Mengapa negatif? Jika angka negatifnya yang lebih besar. Bilangan negatif ditambah bilangan negatif, hasilnya sama dengan negatif. Negatif berapa? Dengan menambahkan kedua angka negatifnya. Dari beberapa contoh tadi bisa kita dapatkan sifat-sifat dari penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, tertutup. Artinya, hasil penjumlahan bilangan-bilangan bulat adalah tetap bilangan bulat. 2.
bersifat komutatif atau pertukaran. Jadi, A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. 3 bersifat asosiatif atau pengelompokan. Hasil dari A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah dengan C, atau hasilnya sama dengan A ditambah B plus C. Yang keempat, pada penjumlahan mempunyai unsur identitas atau unsur netral 0. Suatu bilangan ditambah 0, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. A ditambah 0 atau 0 ditambah A, hasilnya tetap A. Sifat yang kelima, kita pelajari tentang lawan suatu bilangan. Dua bilangan yang jaraknya terhadap 0 sama tetapi arahnya berlawanan. Dikatakan dua bilangan itu saling berlawanan. Sehingga A ditambah negatif A sama dengan 0. Untuk menguji pemahaman kalian tentang prinsip penjumlahan tadi, silahkan kerjakan 5 soal berikut ini.